Tahukah Anda bahwa ternyata tujuan hidup kita sangat erat hubungannya dengan panjang umur kita? Ada sebuah studi yang diterbitkan oleh Journal of Clinical Psychiatry pada tahun 2019. Ditemukan bahwa memiliki tujuan dalam hidup seseorang membuatnya lebih sehat dan bahagia. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki tujuan jelas dalam hidupnya cenderung memiliki kesehatan mental yang kurang bagus. Bahkan sebuah studi juga dilakukan oleh University of Colorado Denver. Bagaimana mereka menemukan ketika seseorang yang memiliki optimisme tinggi juga memiliki aktivitas fisik yang lebih tinggi. Dan ini artinya lebih sehat hidupnya. Untuk membahasnya lebih jauh telah bergabung bersama dengan kita beliau pendiri benihbaik.com serta seorang jurnalis senior, Bapak Andi F. Noya. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Pak Andi F. Noya. Sesama Andi ya, senang sekali saya. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Andi F. Noya, tujuan hidup adalah rahasia umur kita panjang. Silakan pendapat Pak Andi tentang hal ini. Ya, kalau kita lihat banyak sekali penelitian ya yang dilakukan untuk bisa hidup dalam usia atau kemungkinan kita hidup lebih lama di dunia ini banyak sekali ya faktornya. Apa yang kita makan, bagaimana kita exercise. Kemudian ada dulu yang ekstrim adalah apakah orang kaya akan lebih panjang umurnya daripada orang miskin ya, karena orang kaya dianggap punya asupan yang lebih baik, kemudian vitamin dan banyak sekali unsur yang mempengaruhi usia dia. Tapi dalam konteks tujuan hidup dan lamanya kita bisa hidup, saya melihat dari pengalaman beberapa teman dan pengalaman saya sendiri melihat kenyataan di teman-teman bahwa hati yang bahagia itu faktor yang penting. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang dalam hidupnya berhasil menemukan kebahagiaan, tapi ada orang lain yang tidak pernah bahagia dalam hidup dia. Ya. Bahkan sejak lahir sampai dia meninggal kok tidak bahagia. Nah, lalu apa yang membuat seseorang bisa menemukan kebahagiaan dan apa yang menyebabkan ada yang tidak berhasil menemukan kebahagiaan? Karena hakikat dari kehidupan kan kita ingin mencari kebahagiaan sebagai manusia. Nah, saya pernah diskusi dengan istri nih. Apa diskusinya, Pak? Kami mencoba membandingkan ya kehidupan kami dengan beberapa teman. Satu hari kami bilang, kenapa kita kok merasa bahagia ya, tapi teman kita yang secara ekonomi jauh lebih baik dari kita, kok nggak bahagia hidupnya? Apakah itu terjadi perceraian, anaknya narkoba, anaknya melakukan perbuatan kriminal, ya, bahkan ada di antara teman-teman yang anaknya bunuh diri. Apa sebabnya? Mereka yang sudah berkecukupan dan dulu kami melihat sejak mereka pacaran dulu penuh dengan cinta. Kenapa di dalam perjalanan hidup mereka ada tragedi demi tragedi yang membuat mereka tidak bahagia? Lalu apa yang Bapak dan Ibu temukan saat berdiskusi itu? Kami waktu itu tidak tahu apa yang menyebabkan kami bahagia. Karena saya pernah marah pada Tuhan, ya. Saya bilang Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Saya waktu lahir keluarga pas lagi dalam kondisi ekonomi yang relatif miskin ya. Ibu saya tukang jahit, bapak saya tukang betulin mesin tik dan mereka berpisah, bercerai. Kalau Pendeta Andi kan saya dengar kehidupannya waktu kecil kan ditinggal meninggal oleh ayah. Saya ditinggal berpisah oleh ayah. Saya umur 13 tahun lebih beruntung dari Anda, bisa bertemu dengan ayah saya. Tapi tidak lama, 5 tahun kemudian dia pergi selama-lamanya. Tapi 5 tahun itulah nilai yang saya dapatkan. Kalau Pendeta Andi kan tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kita ini cocok bicara soal fatherless. Sesama Andi dengan background yang hampir mirip ya. Anak-anak yang hidup tanpa role model ayah. Nah itu saya termasuk di dalamnya. Nah, dalam kondisi ekonomi yang seperti itu, saya tumbuh berkembang dan harus menanggung beban orang tua, menanggung beban keluarga. Jadi kehidupan saya walaupun sudah bekerja itu penuh dengan beban secara ekonomi. Saya harus menanggung anak-anak dari kakak saya yang meninggal karena kanker. Ada 8 anak yang saya harus tanggung dari 2 kakak perempuan. Kemudian ayah ibu sudah tiada dan saya harus minta maaf pada istri saya bahwa
dalam perkawinan kami ada tanggungan lain anak-anak yang saya harus hidupi, Iya, iya. harus berikan pendidikan karena orang tua mereka sudah tidak ada. Ada yang suaminya sudah pergi meninggalkan anak-anaknya, ada yang meninggal juga. Nah, si saat itu di usia sekitar 40 tahun, saya bilang Tuhan tidak adil. Saya anak yang paling bungsu. Saya harusnya saat ini sudah bisa menikmati hidup. Kenapa Tuhan kasih beban, tanda kutip, Iya, beban lagi pada kehidupan saya dengan 8 anak yang masih kecil-kecil yang ditinggalkan oleh orang tua iya. mereka. Jadi dalam kemarahan saya tidak tahu apa sebenarnya maksud Tuhan dalam hidup saya. Mm-mm. Tapi dalam Lalu, perjalanan hidup ketika tadi muncul diskusi kenapa kita bahagia, kenapa teman-teman kita nggak bahagia ya. iya, Akhirnya saya sampai pada kesimpulan kalau dulu Tuhan tanda kutip ya memaksa saya untuk menanggung 8 anak, itu sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan berbagi dalam kehidupan. Dulu dipaksa oleh keadaan saya harus oke. berbagi. Tapi dalam perjalanan kami sudah terbiasa akhirnya, singkat katanya, Iya, kami sudah terbiasa berbagi. Dalam kekurangan kami juga berbagi. Dan itu terus berlanjut sampai kehidupan kami dalam kondisi ekonomi yang baik. iya. Dan kemudian ternyata saya menemukan satu video, panjang ceritanya tapi saya ringkas, Mm-mm. bahwa kenapa ada orang yang menemukan kebahagiaan? Karena dia sampai pada taraf yang namanya signifikan. Signifikan itu ketika hidup kita bukan semata-mata untuk diri kita, untuk Iya. keluarga kita, tapi hidup kita itu sudah untuk berbagi dengan orang lain. Oke, Pak Indi Nah, Noya, mohon izin sebelumnya karena sisa waktu kita hanya beberapa menit ke depan, sedangkan masih ada beberapa poin penting yang ingin saya tanyakan. Tapi saya berhenti di satu poin tadi bahwa Anda menemukan satu tujuan hidup kalau menurut saya, yaitu arti kata berbagi. Bukan saat berlebih, tapi juga berkekurangan. Dan ada satu level signifikan di sana. Kalau boleh saya tanya kembali, apa yang harus dilakukan yang menurut Pak Andi of Noya untuk bisa menjadi contoh practically agar setiap yang menyaksikan ini, oke, saya menemukan itu tujuan hidup saya. Silakan Pak. menarik karena banyak orang ketika ditanya, Mm-mm. jadi apa tujuan hidupmu? Mereka jawabannya biarkan hidupku mengalir bagaikan air. Iya, Nah, jawaban yang menurut saya sangat salah. iya, Hidup kita arahnya kemana kita yang menentukan. Karena air itu bisa mengalir ke comberan, ke got, ke maaf kakus dan lain-lain, iya, ke saya setuju. tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita yang mengarahkan hidup kita, maka tujuan kita nanti akan lebih jelas. Jadi itu purpose of life. Iya, Nah, kita harus mencari makna dalam hidup kita. Kan kita harus mampu menjawab pertanyaan, untuk apa sebenarnya kita dilahirkan di dunia ini? Kenapa aku ada di dunia ini? Ya sudah itu kehendak Tuhan lah, atau kita bilang ya sudah begitu adanya. Enggak. iya, Kita harus mencari tahu. Dan saya belakangan baru mencari tahu, oh jangan-jangan waktu itu ya, iya. Tuhan menghendaki saya memang menderita sejak kecil, merasakan penderitaan itu, kemudian berempati pada orang-orang. Kemudian Tuhan kasih saya pekerjaan sebagai jurnalis. Punya akses ke menteri, ke pemerintahan, ke pengusaha-pengusaha, Iya. ke ilmu pengetahuan dan lain-lain. Yang kemudian saya rasakan itulah yang karunia yang paling besar dalam hidup saya yang diberikan Tuhan. Sehingga saya mempunyai akses untuk membantu saudara-saudara kita yang hidupnya seperti saya dulu. Iya, Pak Hanif Noya menarik sekali. Jurnalis, saya tahu betul. Terkadang pagi jadi malam, malam jadi siang, siang jadi sore. Artinya, ini satu hal yang sebenarnya bisa menguras kesehatan dan juga energi. Tetapi sampai saat ini, saya melihat Anda tetap segar, tetap bugar. Artinya, Anda bukan tipikal yang mengejar masa pensiun. Sementara orang-orang mengejar masa pensiun. Anda melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Nah, bagaimana pendapat Pak Andi F. Noya mengenai ada fakta, ada sebuah realita ketika mengejar masa pensiun harusnya hidup lebih tenang tapi justru malah keluar masuk rumah sakit dan kesehatan semakin menurun. Tadi untuk menekankan bahwa kita memang harus punya tujuan hidup. Sesuatu yang ingin kita wujudkan. Kalau kita punya sesuatu yang ingin kita wujudkan, kita tertantang untuk bisa mewujudkan. Dan itu energinya energi positif ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, yang kita inginkan, maka kalau orang lain menganggapnya itu sebagai beban, kita menganggap itu sebagai kesenangan. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya bekerja itu seakan-akan rekreasi. Saya suka menulis, saya suka bertemu orang, saya suka membantu orang, saya suka membuka akses untuk orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Dan itu kebahagiaan. Nah, kalau kita mendapatkan itu, umur itu udah nggak penting lagi. Kita nggak merasa kemudian ada batasan umur untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan.
Karena itu di usia saya 60 tahun, 4 tahun yang lalu, saya malah membuka atau membuat sebuah Wow. crowdfunding platform yang namanya Benih Baik tadi. Mm-mm. Di mana saya lihat dengan Benih Baik tadi, saya bisa menolong lebih banyak lagi orang. Jadi ini jembatan kebaikan, ya, mempertemukan orang-orang atau saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan saudara-saudara kita yang punya hati untuk berbagi. Saya bersama semua teman-teman di sini sangat terharu dan sangat bangga juga bisa berhadapan diskusi tentang hal ini. Tapi di sisa waktu sekian menit ini kami minta power statement dari Pak Andi F. Noya berdasarkan apa yang sudah Anda sampaikan tadi. Karena tetap tujuan hidup kita harus jelas. Apa ya step by step yang harus dilakukan secara practically sebelum ke power statement Pak Andi F. Noya, silakan. Begini, saya selalu ingatkan bahwa hidup kita ini cuma satu kali. Karena itu hidup kita harus berarti, bermakna. Nah, cari apa yang bisa kamu lakukan dengan segala apa yang kamu miliki sekarang. Jangan ada alasan lagi, aku belum punya gaji yang cukup, aku masih miskin, aku masih mahasiswa, aku masih ini, masih itu, yang menunda kita untuk berbuat baik. Padahal kita nggak tahu berapa lama Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Jangan take it for granted bahwa hidup kita akan panjang, umur nanti 90 tahun, 100 tahun. Belum tentu. Jadi kita harus merasakan bahwa hidup kita ini terlalu singkat untuk tidak diisi dengan hal-hal yang baik. Jadi buatlah satu langkah kecil dalam hidupmu untuk melakukan kebaikan, nanti langkah-langkah berikutnya akan menyusul. Jadi tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Ya, Pak Andi F. Noya, saya dikasih bonus waktu nih dan saya senang sekali. Pertanyaan selanjutnya, ada satu fenomena bahwa saya harus mengejar mimpi saya dan impian saya dan bekerja keras sekeras-kerasnya. Namun bagaimana dengan rencana panggilan Tuhan di setiap kehidupan orang-orang? Pendapat Anda tentang hal ini, mengenai tujuan hidup yang ada korelasi dengan tujuan hidup. Banyak orang marah, frustrasi, kecewa pada Iya. Tuhan. Lepas dari imannya kuat atau tidak kuat, tapi banyak orang juga merasa bahwa Tuhan memperlakukan mereka tidak adil. Karena mereka selalu membandingkan kehidupan mereka dengan orang-orang lain. Padahal Tuhan punya rencana tersendiri dalam hidup kita. Kita ini spesial di mata Tuhan. Yes. Kita hadir untuk sesuatu yang pasti direncanakan oleh Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa apa rencana Tuhan itu selalu baik untuk kita. Entah kematian, entah sakit penyakit, entah tantangan ini, tantangan itu. Tapi kalau kita percaya bahwa kita ini spesial, kita ini berarti di mata Tuhan, maka kita harusnya menempuh kehidupan kita dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan. Ayah saya itu tukang betulin mesin teh. Kami hidup di sebuah kamar sempit, bawahnya lantainya itu tanah, ininya triplex, atasnya seng, dan cuma 4x4. Tapi saya belajar dari ayah saya, dia bilang begini, kita ini sudah miskin. Kalau kita meratapi, kita berkeluh kesah, kita marah pada Tuhan, nggak akan menyelesaikan masalah. Yeah. Kita lihat aja apa rencana Tuhan dalam hidup kita, kita nikmati. Dan ayah saya itu dalam kemiskinannya, dia itu ceria, dia itu bahagia. Dan itu berpengaruh besar dalam hidup saya. Saya bilang dalam kondisi apapun juga, ketika kita menghadapi tantangan, kita harus percaya bahwa ini rencana Tuhan dan kita harus lalui semua tantangan itu untuk nanti di ujung sana kita baru akan tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat mengeluh, jangan cepat menghujat Tuhan, jangan cepat merasa Tuhan memperlakukan kita tidak adil kalau kita belum menemukan jawabannya. Kenapa semua ini ada dalam hidupku dan Tuhan memberikan semua itu dalam kehidupanku. Jadi kita harus tahu jawabannya. Itu. Dan itu dijalani harus dengan setia dan juga effort yang siap juga besar juga. Karena saya yakin Pak Andi F. Noya juga tidak pernah menyangka akan menjadi seorang jurnalis, betul? Bahkan punya benihbaik.com. Betul sekali. Iya. Jadi itulah rencana Tuhan yang baru saya tahu setelah usia 45 ke atas. Dan saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Kalau dulu aku marah padamu, karena aku tidak mengerti apa rencanamu dalam hidupku. Tapi setelah aku tahu, aku bilang, Tuhan terima kasih. Semoga semakin banyak orang yang tahu apa rencanamu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan seperti yang aku rasakan selama ini. Amin, kami sepakat Pak Andi F. Noya. Salam hormat untuk Ibu dan terima kasih Pak Andi F. Noya untuk Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak. Ya, setiap orang sesungguhnya diciptakan dengan tujuan hidup yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Artinya sebagai orang percaya kita wajib harus tahu tujuan hidup kita. Karena itu yang akan membuat kita memenuhi panggilan hidup kita. Serta membuat kita lebih sehat
aktivitas lebih tinggi, dan bahkan panjang umur. Saat COVID-19 melanda, tidak sedikit restoran yang tutup, bahkan banyak yang bangkrut. Bagaimana dengan bisnis Ron Mueller? Kita saksikan kisahnya berikut ini. Nama saya Ron, lebih dikenal dengan namanya Papa Ron. Yang kita sebetulnya hadapi masalahnya di Amigos. Yang pertama kita dengar ada masalahnya is Maret tanggal 2 waktu itu. Ada satu WhatsApp ditulis bahwa ada tamu yang positif corona virus datang ke Amigos tanggal 14 Februari waktu ada Latin Night, ada Valentine's dengan dansa. Langsung kita panggil orang untuk semprot, langsung malam itu juga kita suruh semua karyawan pakai Densol, dan kita langsung telepon ke camat, ke DKI, ke polisi, sama Depkes. Sampai jam 1 kita umumkan bahwa setahu kita Amigos selama 2 minggu ini kita tidak mendengar apapun satu tamu yang merasa batuk atau merasa sakit demam atau apa. Saya sendiri nggak ada merasa, waitress semua tidak ada merasa. Jadi itu aja yang kita bisa omong. Terus rencana kita mau tutup itu restoran selama 2 minggu. Setelah kita omong sama dokter, sama sama orang DKI, kalau kamu tutup restoran selama 2 minggu, itu akan membuatkan satu kesan bahwa kita orangnya sakit dan orang akan takut, orang Jakarta. Akhirnya mereka bilang, tolong jangan tutup, udah jelas gak ada orang yang sakit. Akhirnya kita bikin satu keputusan, udah kita tutup 4 hari. So akhirnya setelah 4 hari kita buka, ya. Tetapi bisnisnya nggak ada yang naik, nggak ada tamu. Jadi kita mikir, ya buka untuk apa? Sebetulnya dengan masalah ini, tentu tiap kali kita menghadapi masalah-masalah gede, pasti kita dikuatkan dengan firman Tuhan, ya kan? Saya sebetulnya kirim message ini kepada banyak karyawan atau banyak teman saya. Matthew 8:23 sampai 27. Sebetulnya ini sama dengan kita dalam situasi hal ini, ya, persis sama. Kita hadapi masalah ini sama dengan storm. Waduh, bukan hanya storm, tapi seluruh dunia ini kan global. Nah, kita ada 2 jalan keluarnya. Satu adalah kita bisa fokus kepada Tuhan Yesus, atau kita fokus kepada circumstances. Circumstances berarti that we're in. Kalau kita memilih ikut dengan Yesus atau taruh Yesus sebagai utama, pasti kita akan tenang. Tapi kalau kita lagi lihat circumstances, pasti kita bingung seperti sekarang. Nggak ada Tuhan, wah harus bikin apa? Kita kemana? Nah itu yang saya bisa bicara, bahwa tanpa Yesus kita nggak ada apa-apa. So as a businessman, sebagai businessman, jangan hanya minta Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita waktu kita hadapi masalah, tapi memang ini sesuatu yang kita harus kuat dalam iman kita, ya kan? Saya sudah bangun usaha Amigos dan restoran Papa Ron's sudah 40 tahun. Ketika satu info masuk bahwa orangnya datang dengan corona, habis dengan satu saat titik begitu. Itu enggak gampang. Saya juga manusia, enggak gampang. Tapi kita harus terima keadaan seperti itu. So harus balik lagi ke iman. And iman saya adalah Jesus Christ. I believe in Jesus Christ as the Savior, as my Savior, sebagai orang yang Tuhan yang berkati saya, tapi memberi kekuatan buat saya, Tuhan turut bekerja membantu kita semua untuk kebaikan kita. Jadi kita serahkan aja semua kepada Tuhan. Wow,
Sebuah testimoni yang luar biasa, saudara. Papa Rons tidak fokus kepada masalah, tapi dia fokus kepada Yesus. Yesus yang sudah menang atas maut. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia adalah intercessor kita, pendoa kita. Terus berjaga-jaga untuk kita. Apa yang dialami oleh Papa Rons adalah bahwa dia betul-betul percaya dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Kitab Ibrani 13 ayat 5 berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dia Bapa kita. Dia Allah yang menciptakan kita. Dan dia tahu bahwa kita sangat memerlukan dia. Seperti apa yang dikatakan tadi, tanpa Yesus saya bukan apa-apa. Sudah yang dikasih Tuhan? Akankah hari ini kita membiarkan persoalan menggerogoti kita sehingga Tuhan sepertinya jauh? Akankah kita biarkan seolah-olah masalah itu begitu berat sehingga kuasa Yesus seolah-olah tidak ada? Hari ini ada sebuah tawaran untuk Anda. Buat Anda yang putus asa. Buat Anda yang bilang, aku sudah menyerah. Dengar baik, masih ada harapan di dalam Yesus. Apa yang dialami oleh Papa Rons akan Anda alami. Waktunya kita berdoa. Mari bersama saya. Kita arahkan tangan kita ke layar. Sepakat Tuhan mau menolong Anda. Bapa di surga. Tuhan yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Saat ini Tuhan, buat mereka yang mengangkat tangan Tuhan dan berkata, Yesus, aku butuh Engkau. Untuk para pengusaha yang membutuhkan usahanya stabil kembali, Tuhan akan menolong. Tuhan mengulurkan tangannya dan memberikan kepada Anda jalan keluar. Saat ini kita sepakat. Pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi kiranya turun atas Anda. Dan saat ini buat Anda yang sedang berjuang untuk keluarga Anda mengalami pemulihan, Tuhan yang sama sedang ada di dalam rumah tangga Anda dan memberhentikan badai yang sedang mengamuk. Sebab dia Allah atas badai. Dan saat ini izinkan saya berdoa untuk Anda yang tidak pernah sekalipun mengundang Yesus masuk ke hatimu. Dan kita akan berdoa untuk Anda menerima Yesus. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Aku buka hatiku dan masuklah. Jadilah Tuhan. Jadilah juru selamat. Dan waktu aku menerima Engkau, Engkau mengangkat aku menjadi anak. Dan sejak saat ini Engkau menjadi Allahku dan keselamatan menjadi bagianku. Dalam nama Yesus, Anda yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, bagi Anda yang merasa diberkati oleh doa tadi, bagikan segera kesaksian Anda kepada kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar karena kami rindu mendengar kesaksian Anda. Dan bagi Anda yang rindu didoakan secara pribadi, segera hubungi kami juga di nomor yang sama karena ada sahabat-sahabat yang menunggu di ujung telepon untuk mendoakan Anda. Mengajar anak-anak PAUD di usia yang tidak mudah lagi adalah sebuah tantangan. Apalagi jika ditambah dengan gagap teknologi. Mari kita saksikan kisah Ibu Surina berikut ini. PAUD Kebun Anggur Nusantara Darit di Kalimantan adalah salah satu PAUD yang bergabung dengan PAUD Super 5. Guru-guru di sana mendapatkan training tentang kurikulum Super 5 serta diajarkan untuk menggunakan teknologi yang ada seperti handphone dan juga laptop untuk mengajar. Namun yang menarik dari PAUD ini, ada seorang guru yang berusia 50 tahun lebih yang masih memiliki hati untuk mengajar sekalipun mengalami kesulitan. Ada satu guru saya yang usianya sudah lumayan ya, udah 50 lebih. Dia gaptek, gak tahu apa-apa tentang IT. Tetapi ketika dihadirkan itu awalnya dia bilang, aduh Bu ini bagaimana? Tetapi saya bilang,
kamu bisa dan kamu harus belajar. Akhirnya dengan training yang ada tugas kuis, ada semua harus diketik dan semuanya, saya paksa dia untuk belajar, buka laptop, ketik di laptop, lalu belajar bagaimana membuat absen secara online di LMS-nya, dari HP dan semuanya, sampai sekarang dia bisa, puji Tuhan. Saya terbeban supaya mereka juga menjadi anak-anak yang berpendidikan, yang mau mengasihi Tuhan, berkarakter Kristus. Itu saja sih yang membuat kendala bagi saya, ya terutama alat seperti laptop, ya kan saya nggak bisa buka. HP juga saya kurang terlalu waktu itu. Saya berusaha seperti apa yang diajarkan, itu yang saya ikutin. Ya waktu itu diajarkan saya begini-begini, dibilang kan supaya bisa absen anak-anak lewat HP katanya. Terus isi soal, saya berusaha, gini-gini, nanti coba lagi salah, dicoba lagi. Ya karena training ini saya pribadi rasa sih ya bisa membuat saya yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Yang tadinya nggak bisa main laptop, main HP, jadi bisa gitu. Ya, tadi luar biasa. Bu Eliana memberikan Keren. keteladanan sebagaimana seorang yang dipercaya Ya. sebagai pemimpin. Tidak ada kata kenal menyerah, push. Ya, supaya terobosan terjadi. Betul. Dan terbukti di usia 50 tahun lebih. atas, ya. Itu bisa menembus batas itu Ya. ya, bahkan bisa menguasai dan Setuju. menyelesaikan semua. Karena selain Ibu Eliana yang begitu semangat ya, Iya. memotivasi, tapi Ibu Surina juga Mau. mau belajar. Ya, ini dua kata kunci. Yang Iya. satunya juga mau untuk menyemangati, yang satunya juga mau disemangati Belajar, gitu. betul. Mau dibentuk. Dan itu luar biasa Ya, menurut saya. kata mau itu penting loh, Bu ya. Penting. Asal kita mau, Tuhan tuh buka jalan. Amin. Ya. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Sekitar 1.000 guru yang terlibat dalam pelayanan Super 5 memberkati ribuan anak di Indonesia. Kami butuh Anda untuk menjadi mitra kami, melatih generasi anak yang paling mudah dibentuk, yang sekarang ada di tangan kita melalui Super 5. Anda bisa scan QR Code di layar, atau Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com untuk menjadi seorang mitra CBN. Ya, jangan lupa juga untuk membagikan konten ini kepada setiap kenalan Anda. Anda harus mau juga untuk tekan tombol like serta berikan komentar Anda di kolom komen di bawah. Saya Andi Otniel. Saya Maria Kesmetan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.